wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil dhalin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Inna ahsanal haditsi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarruhu mubtada'uha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ayatnya, Pak? Oke, nanti pas. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allahu tawi Allah iku waliyun. Kata-kata kalimat wali niku banyak arti. Ada kekasih, ada wali itu penolong, ada wali itu apa namanya, dekat, dampingi, dekat, macam-macam wali itu. Kalau di sini waliyul ladzina amanu di tafsir ini nasirun, yang menolong. Jadi Allah yang menolong orang-orang yang iman. Nolongnya ya napa? Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Yukhrijuhum ngetokno sapa Allah ing ladzina amanu minadh-dhulumati sangking kemusyrikan, kegelapan itu apa? Kemusyrikan atau kekufuran. Ilan nuri menuju keimanan. Kadang kita tidak terasa. Ini ayat sederhana, gampang, tidak terlalu cakupannya luas, tidak detail, tapi sebenarnya luas. Satu contoh, orang-orang iman ini katakanlah masih baru keluarga, baru hidup, ya keadaannya agak pas-pasan, agak kurang, lama-lama walaupun tambah anak, tapi kan bisa punya rumah, bisa nyekolahkan anak, kan begitu ya? Itu dalam koridor apa? Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan. Termasuk orang-orang Madinah itu begitu nyebarnya Islam itu sangat keras, sangat cepat di Madinah. Itu anugerah Allah, termasuk apa? Yukhrijuhum minadh-dhulumat. Jadi Allah mengeluarkan orang-orang Madinah dari kezaliman menuju keimanan. Di Mekah itu Islam tidak berkembang, perkembangannya statis, tidak semarak. Begitu Rasulullah SAW pindah Madinah, tersebar sedemikian rupa. Itu satu contoh, yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan. Kenapa kekafiran, kemusyrikan, naudzubillah itu kok disebut gelap? Karena tidak ada tauhid, mengingkari apa? Tauhid. Kita kalau lihat contohnya di surat Al-Muluk itu, Tabarok nih.
Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Sederhana, Al-Qur'an itu nyebut mauta wal mati dan hidup. Allah mengklaim, Allah pokoknya tidak mau kalau urusan mati dan hidup ada yang nandingi Allah. Sekarang ayo dibuktikan benarnya. Al-Quran nyebut mauta wal hayata. Saya tanya, ada orang yang bisa menghindar dari mati? Apa ada orang yang menghindar dari mati? Ayo, ngacung wes. Kalau berani, akal bisa menghindar dari apa? Mati. Bahkan itu kalau kita sering baca surat apa itu Al-Waqiah, falaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tandurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum. Nih yang hafal Quran nih. Walakin la tubsirun falaula in kuntum ghaira madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Itu ayat nek arti singkate Al-Qur'an nantang soal roh. Soal apa? Roh. Membuktikan benarnya Allah sebagai Tuhan dan kuasanya Allah yang benar-benar tidak bisa dibantah. Soal apa? Kata Al-Quran tadi apa? Ayo, kalau roh sudah sampai di apa nih? Tenggorokan, yang mentul ini namanya jakun. Apa? Jakun, yang orang laki yang mentul, jakun namanya. Kata Al-Quran, kalau roh sudah sampai di jakun, ditantang sama Al-Quran. Yang ditantang itu siapa? Semua manusia, terutama yang kafir-kafir, yang tidak iman kepada tantangan Al-Quran itu banyak yang menunjukkan kebenaran Al-Quran. Nantang Al-Quran ini banyak pada orang-orang yang tidak iman itu. Apa kata Al-Quran? Kalau kamu tidak percaya dengan Allah, tidak iman, itu roh yang di tenggorokan itu sudah rokok gitu ya. Balik no, kata Al-Quran. Cari sudah sana pendeta yang bisa balik no. Cari sana bedenda yang bisa balik no. Itu tantangan Quran itu selamanya. Sampai sekarang. Pernahkah orang bisa balikan roh kalau sudah di kerokokan, di kerongkongan, rokok gitu, bisa balikan? Makanya Allah bilang di Al-Quran soal roh, Nabi Muhammad, engkau cuma saya beritahu roh itu sedikit. Hah? Berapa? Sedikit. Kulir ruhu min amri wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Kata Allah, roh itu saya beritahukan kepada kalian cuma sedikit, tidak banyak. Jadi tidak ada manusia tahu banyak soal roh, tidak bakal. Sampean punya roh, apa wujudnya? Hah? Apa Pak Munir? Wujudnya Pak Munir? Di mana tempatnya? Hah? Sampean tahu kalau roh itu malam-malam kadang jalan-jalan, ninggalkan sampean tidur. Untung balik. Kepaling dah balik. Tamat sampean. Iya. Al-Quran ada. Tantangan Al-Quran soal roh ini sampai sekarang tidak ada. Ayo buktikan mana ada ilmu kedokteran jurusan roh. Cari saat dunia, tidak ada. Dokternya aja sama roh yang tidak tahu.
Tidak kira salah Al-Quran. Kata Allah, saya beritahukan roh itu hanya apa? Sedikit, ya banyak. Roh itu artinya hidup. Orang kalau meninggal, yang meninggal itu jasadnya tidak bernafas karena ditinggal oleh roh. Rohnya diambil sama Allah. Konon kalau besok ada malaikat yang niup trompet itu siapa namanya? Israfil. Itu diantara yang tidak mati itu ada roh itu. Roh tidak mati. Neraka tidak hancur. Kalau neraka hancur untung mbak wong kafir keplok mbak. Burung nong. Jadi bidadari. Nah, terus banyak itu surga tidak rusak itu semua itu. Aras tidak rusak itu. Yang lain-lain hancur. Ya, manusia mati semua. Makanya walaula in kuntum ghairu madinin, kata Allah, kalau tidak iman sama Allah, roh yang di kerongkongan sudah tenggorokan mau lepas, ayo balik no kalau bisa. Ada yang bisa. Tadi saya awal katakan mati hidup yang buat Allah. Maka kalau siapa tidak percaya sama mati, coba menghindar dari mati kalau bisa. Tidak ada yang bisa. Dah. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Walladzina kafaru tai wong kang padha kafir, auliyauhum utawi kekasih-kekasih wong kafir iku at-tauhid. Para penggede-penggedene kafir ya tauhid, setan itu. Apa ulahnya? Yukhrijunahum, tauhid itu mengeluarkan mereka minan nur, dari keimanan, ila dzulumati, kepada kekufuran. Berbeda dengan Allah. Kalau Allah tadi apa? Waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Berbalik. Ulaika utai mengkono tauhid mau, kafir mau, iku ashabun nari, ahli neraka. Orang Arab, bahasa mereka, budaya mereka, kalau ada rumah, tanyanya itu man sohibu hadad dar, siapa yang punya rumah? Sohib. Jadi sohib di sini itu kebiasaan orang Arab nyebut siapa yang punya rumah itu sohib. Maka kalau ini ashabun nar, yang memiliki duwe neraka. Duwe apa? Neraka. Jadi ashab itu jamaknya satu, sahib jamaknya ashab. Jadi pemilik neraka, masya Allah. Hum tawi alladzina kafaru fiha in dalam nar iku khaliduna selawasi. Alam taro ana ta ora ningali sampean ilal ladzina maring wong akilal ladzi maring wong haja kang debat. Nek cara Jawa nika madoni. Mendebat. Ibrahim ing Nabi Ibrahim fi rabbih dalam urusan pangerane Nabi Ibrahim. Napa terusane, Mak? An atahullah nyenta maring sapa Allah hu ing ladzi sapa Allah al mulka ing kekuasaan. Ini perdebatan Nabi Ibrahim dengan raja siapa? Namrud. Namrud ini dalam kisah-kisahnya itu matinya itu dia juga merasa sebagai Tuhan, ya kayak Fir'aun Namrud itu. Cuman meninggalnya itu sepele oleh Allah. Allah kerahkan nyamuk sebanyak-banyaknya
Jadi Namrud itu di mana-mana dikerubut apa? Nyamuk sampai masuk ke dalam hidungnya. Sampai dari sana napas mati. Tunjukkan sama Allah kuasanya Allah. Namrud ngaku raja sepele mata karena napa? Nyamuk. Ini banyak kisah-kisah di dunia yang menunjukkan kebenaran dan kemukjizatan Allah Subhanahu wa taala. Dah. Ini perdebatannya Nabi Ibrahim dengan Namrud. Namrud itu pernah ada orang karena dia mengaku Tuhan, Ibrahim aku Tuhan, lihatan ini. Ada dua budak, satu dibunuh sama Namrud, pleng. Mati kan? Yang mati kan aku. Ini yang satu tidak saya bunuh, yang tidak mati katanya Namrud. Nabi Ibrahim diajari sama Allah. Coba tanya sama Namrud, hidupkan lagi, tidak bisa. Tidak bisa. Masih ngaku Tuhan, tidak terima. Ya wes, dari Nabi Ibrahim. Sekarang coba datangkan matahari dari barat. Kan itu matahari dari timur. Ya kan? Datangkan dari barat. Ya tidak bisa. Ya tidak mau iman, Pak. Masih tetap. Sudah didebat kayak gitu itu. Idh qala Ibrahim semangsane dawuh sapa Ibrahim Nabi Ibrahim, Rabbi alladzi pangeran ingsun iku alladzi zat yuhyi kang nguripno wa yumitu lan mateni. Di sini ayat nyebut ngidupkan dan matikan. Tapi di surat Al-Mulk Allah menyebut napa? Khalaqal mauta wal mauta disebut dulu dan hayata. Maksudnya apa? Dua-duanya. Apakah hidup ataukah mati, entah mana yang ada awal dulu, semua itu yang menciptakan hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kala ngucap sapa Namrud, ini ceritanya. Ana utawi ingsun iku uhyi nguripna wa umit. Saya yang bikin hidup makin mati. Ya itu tadi bunuh siapa? Dua budak tadi. Napa terusannya? Qala Ibrahimun jawab sapa Nabi Ibrahim, fa innallaha la ini debatnya Nabi Ibrahim. Fa innallaha maqastuna Allah iku yati nekakna sapa Allah bisamsi kelawan srengenge minal masyriqi saking wetan fakti moko tekakno sampean biha kelawan sams minal maghribi saking kulon. Ayo datangkan dari barat matahari kalau Fabuhital ladzi kafar maka apa namanya terputus hujahnya yang kafir, kalah debat. Wallahu alaihi tawi Allah iku la yahdi ora weni pituduh sapa Allah al qaumaz zalimina ing kaum kang padha zalim. Kita sekalian itu ada etika minta hidayah pada Allah. Apa? Selalu minta tambahnya apa? Hidayah. Karena hidayah itu bertingkat-tingkat, lama prosesnya. Sempurnanya hidayah itu kapan? Sampai menghantar kita masuk apa? Surga. Mohon maaf, dikubur masih dapat hidayah umpamanya. Waktunya dihisab dapat hidayah. Tak kala ngelewati sirat nggak dapat hidayah, temebluk. Makanya minta hidayah yang sempurna. Hatta menghantar kepada sampai ke apa? Surga. Jadi gampang mintanya, ya Allah. Saya selalu minta tambahnya apa? Hidayah. Kalau bisa bukan hidayah tok, tapi taufik. Apa? Taufik. Jadi sempurnanya apa? Taufik dan hidayah. Ada orang dapat hidayah, tapi dia maksiat aja, atau dia malas ibadah. Itu
ndak pati oleh taufik. Paham ya? Nek wong oleh hidayah, oleh taufik, giat, ndak pernah maksiat apa berarti sempurna. Dah. Wallahu a'lam tawi Allah. Terus ya? Betul? Wallahu tawi Allah iku la yahdi orang ngwani hidayah sapa Allah al-qaumaz zalimina ing kaum kang padha zalim artinya kafir. Au kalladzi marra ini kisah-kisah ini zaman Bani apa? Israel zaman Nabi Ibrahim. Au kalladzi marra atawa kaya wong marra kang lewat sapa wong ala qaryatin ing atase suwiji kampung desa. Wahya hale tawi desa iku khawiyatun wis rusak. Ala urusiha ing atase atep-atepe. Ini ada orang Yahudi, orang ya zaman Bani Israel. Namanya Armaya gitu. Itu konon ada yang nyebut dia nabi ada enggak, yang penting dia masuk dalam sejarah. Itu lewati satu kampung yang sudah hancur lebur ratusan tahun gitu loh. Dikisahkan di Al-Quran. Kisah seperti ini diungkap Al-Quran dan benar, buktinya ada, faktual, ini menunjukkan benarnya Nabi Muhammad SAW. Dan juga benarnya Al-Quranul Karim. Tidak bakal ada orang bisa cerita begini kalau tidak atas dasar wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Au kalladzi wahya khawiyatun ala urusya. Qala yakni ngucap sapa wong sing lewat mau. Ana utawi ingsun iku yuhyi sing uripno anna yuhyi hadhillah. Anna yuhyi kaya apa nguripno hadhihi ing iki desa sing rusak sapa Allah ba'da mautiha sause rusake. Ini si Armaya itu heran, ini desa hancur lebur udah ratusan tahun, kalau mau hidup lagi itu kayak apa? Ayat ini belakangan memang kisah-kisah Allah dalam menghidupkan yang mati. Belakang ini begitu. Ini salah satunya orang yang lewat Armaya ini tadi itu di kampung yang hancur lebur udah ratusan tahun, dia lewat mikir katanya Allah bisa menghidupkan yang mati. Ini kampung hancur lebur gini Allah gimana ya mau apa hidupkan gitu, dikisahkan di Al-Quran. Anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha, kayak apa Allah bisa menghidupkan kampung yang sudah hancur lebur ini. Ada yang mengatakan 300-400 tahun hancurnya itu sudah. Kayak apa mau bisa hidup lagi umatnya yang sudah hancur lebur gitu. Apa terusannya nih Pak? Ayatnya apa? Fa'amatahullah, nggih. Fa'amatahullahu maka mateni ing Armaya mau sapa Allah mi'ata amin 100 tahun. Jadi ini ada orang namanya Uzair yang menemukan kejadiannya ini Armaya gitu. Orang Yahudi itu sebagian mentuhankan namanya siapa? Uzair. Uzair itu dituhankan. Karena apa? Singkat ceritanya, Uzair itu menghilang. Karena memang dia orang yang soleh, amalnya baik. Sama Allah dimatikan di satu tempat 100 tahun. Waktu pergi Uzair itu dia ninggalkan anak-anaknya apa ada, juga dia ninggalkan seorang perempuan yang dulu merawat dia gitu. Nah, si perempuan yang merawat itu tahu cirinya,
Uzair itu ada belangnya di pundaknya, apa macam-macam lah. Singkat cerita, Uzair hilang 100 tahun. Nah, ini ayat-ayat yang menunjukkan Allah sangat kuasa menghidupkan barang yang mati, supaya meyakinkan, membuat kekuatan, kuatnya iman kita. Nah, itu ternyata Uzair itu mati 100 tahun dihidupkan sama Allah. Melilir, dilihat makanannya dia masih seger. Dulu dia ke situ bawa buat tin gitu katanya, masih seger Bang, seperti asalnya. Bawa minuman jus asir disebut di sini, masih enak diminum, barang 100 gitu. Terus akhirnya keluar dia si Uzair dari tempat ditidurkan sama Allah. Nyampe di perkampungan, barang sudah 100 tahun Pak, berubah semua. Nelusuri dia, nyari kampungnya mana ya. Oh ketemu. Nah, ketemu si ibu tua yang merawat dia dulu itu, udah tua orangnya. Ditegur sopo sama Uzair. Mbak, Manda atau ibu manggil, Bu, saya Uzair. Bah, orang itu buta udah. Masa Uzair itu sudah ada 100 tahun gitu. Saya ini Uzair gitu. Apa buktinya katanya dia. Si ibu itu matanya udah buta, tidak bisa lihat. Wis saiki doakan ke Allah mata saya coba biar balik bisa lihat. Didoakan sama Uzair bisa lihat. Setelah dilihat, coba di pundakmu tak lihat betul ada tanda-tanda dulu yang akhirnya ibu itu woro-woro dipanggili keluarganya Uzair. Ini Uzair. Nah, semua ngakoni, akhirnya terjadilah penyimpangan akidah. Uzair iku nek ngono anake apa gitu loh, itu ceritanya gitu. Nah, itu akidah yang nyimpang dari orang-orang Bani Israel. Sama dengan orang-orang Nasrani yang akhirnya menamakan Nabi Isa itu anaknya Allah. Dah gitu. Fa amatullah mi'ata amin summa ba'asahu maka nuli nguripna sapa Allah hu ing Uzair mau. Jadi ontahnya ya hidup lagi. Sangune dulu buah tin masih ada, minumannya masih ada. Ajaib. Nah, ditanya terus, qala ngucap Allah, kam labista. Ini keajaiban yang ditunjukkan Allah. Uzair, kamu nempat berapa lama? Tapi ditidurkan. Qala kam labista. Berapa lama kamu tinggal? Qala jawab Uzair, labistu yauman, manggon ingsun yauman mau sedino. Saya kayaknya cuma sehari. Lihat buah masih seger, lihat jusnya masih enak, lihat ontanya juga masih diam di situ, di tempat diikatnya dulu dia ingat. Tapi ternyata berapa? 100 tahun ontanya tetap, talinya tetap, ajaib. Nah, itulah ini Allah mengkisah-kisahkan semua yang dibuktikan oleh Allah bahwa Allah itu siapa? Yuhyi wa yumit atau yumitu wa yuhyi. Urusan mati maupun urusan hidup semua itu dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Au ba'da yaum, bahkan Uzair jawabnya, kayaknya saya tidak sampai sehari ya Allah, cuma setengah hari. Ya dia ngomongnya. Au ba'da yaum. Kenapa terus? Kala ngucap sapa Allah, bal labista balik manggon sampai kamu Uzair
mi'ata amin 100 tahun. Uzair, kamu itu 100 tahun. Tapi Uzair merasa kayak tidak sampai sehari semalam. Apa kata Allah? Wes fandur nih ngalono. Mbak lihat ila ta'amika maring panganan, ya. Wasyarabika minuman, ya masih utuh semuanya. Wandur ila khimarika lan ningalono ila khimarika maring keledaimu. Semua itu apa kata Allah? Walinaj'alaka ayatal linnas. Walinaj'alaka sadatekno ingsun sapa Allah ka ing sangka kuwi sampean ayatan ale dadi tondo linnas kadhe manusia supaya tahu bahwa yang kuasa hidup dan matikan itu Allah. Orang mati dihidupkan lagi, semua apa kemauan atau iradahnya Allah. Tapi kata Allah, wandur ilal aidham, ini ayat yang mendorong, mengingatkan manusia untuk berpikir secara rasional, faktual. Al-Quran wandur lan ningalono ilal aidhami maring balung tulang. Jangan kamu lihat cuma hidup-hidup gitu, pikiran kata apa? Pikiran, cerna dengan otak. Kaifa nunsisuha lakhma, kaifa nunsisuha tulang, bagaimana nunsisuha napa niku nguripno ingsun sumanak suha lakma, terus makai tulang diliputi dengan apa? Daging. Tulang itu kan dibungkus oleh daging kan ya. Kata Allah diingatkan, lihat kan gimana saya apa soal tulang saya hidupkan, saya bungkus dengan apa? Daging. Siapa yang kuasa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sumanak suha lahma, maka nuli makai bungkus, maksudnya melindungi Allah kepada tulang dengan apa? Daging. Falamma tabayyana, betul ya? Betul? Falamma tabayyana semangsane wis jelas lahu kadwe ya Uzair tadi itu qala ngucap sapa Uzair a'lamu yakin sapa insun anallaha satune Allah ala kulli syai'in ing atase saben-saben suci iku qadirun maha kuasa. Banyak di Al-Qur'an kisah orang-orang yang mati sudah ratusan tahun, termasuk diantaranya apa? Ashabul Kahfi. Itu berapa? Ashabul Kahfi itu malah 309 tahun. Ashabul Kahfi itu dihidupkan lagi, sudah mati di gua itu berapa? 309 tahun. Nah, khusus ayat Ashabul Kahfi itu ada ilmu yang disebut Quran cuma sedikit, tapi dari ilmu kita tentang astronomi sepanjang tahun. Luar biasa Al-Quran. Apa? Walabisu fi kahfihim salasami'atin sinina wazdadu tis'ah. Kalimatnya cuma itu. Ahli Ashabul Kahfi itu di gua itu kata Allah Al-Quran tadi 309 tahun. 300 tahun plus 9. Maaf, 300 tahun plus 9. Ini kalau dijabarkan, ternyata kalau 300 tahun itu dengan hitungan matahari. Kalau dengan hitungan bulan 309 tahun. Al-Quran nyebut apa? 300 tahun plus salasami'atin sinina wasdadu tis'ah.
Kata Allah itu di gua 300 tahun tambah 9. Ternyata kalau pakai matahari 300 tahun hitungannya. Kalau hitungannya pakai bulan berapa? 309 tahun. Itulah sebabnya jadi pedoman astronomi sepanjang masa soal bulan dan matahari pasti setiap 100 tahun, kalau hitungan bulan lebih 3 tahun. Pasti itu sudah. Al-Quran nyebutnya cuma gitu toh itu. Kalau Al-Quran tidak nyebut mungkin sampai tidak perlu hitungan tahun. Piro umur kombo, pokoknya pengen ono gunung meledos. Piro umur di kombo, weti purubu, jadi tidak tahu pedoman. Al-Quran sederhana, tapi sangat berbobot dalam hal pembuktian ilmu pengetahuan. Salah sami'ati sini ina wasdatu tis'a. Itu jadi pembeda antara ilmu hitungan hari yang berdasarkan matahari dan berdasarkan apa? Bulan. Siapa yang mengungkap? Allah lewat Al-Quran. Dah. Pun. Apa terus ya Pak? Apa? Wa idh qala Ibrahim. Wa idh qala, ini juga, ini urusan mati-mati lagi nih, hidup-hidupkan lagi nih. Nabi Ibrahim malah ini. Wa idh qala Ibrahim, semangsane takon sapa Ibrahim Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu ceritanya suatu ketika lewat di pinggir pantai di Palestina. Ada bangkainya sapi. Kalau air pasang dimakan ikan. Besok nanti sore air surut dimakan anjing bangkainya. Lewat sampai itu bangkai yang tulangnya berserakan habis, tidak karu-karuan. Terpikir di benaknya Nabi Ibrahim, ini sapi kayak gini mati, besok Allah menghidupkan. Di hatinya yakin, tapi ada terbesit di hatinya Nabi Ibrahim. Makanya manusia itu boleh kalau mau menguji keimanannya itu boleh, nggak apa-apa, supaya lebih tomak nih. Nabi Ibrahim tanya sama Allah, ya Allah, ini bangkai kayak gini sampean besok ngidupkan lagi, gimana sampean ngidupkan? Allah tanya, ndak iman kamu Ibrahim? Begitu kan? Enggak, saya iman, tapi supaya tomak nina, apa? Supaya hati saya mantap. Nah, boleh sampean kalau mau nguji kemantapan hati itu. Nabi Ibrahim ditegur sama Allah, pada iman. Iman ya Allah, percaya sampean bisa ngidupkan, tapi saya pengen tahu. Pengen apa? Pengen tahu. Lihat ma'inna qalbi, supaya hati saya lebih mantap. Tomak nih. Dituruti sama Allah. Nabinya ya, diceritakan di dalam Al-Quran. Nah, kita ngaji semoga imannya lebih mantap. Allahumma amin. Nah, ya apa? Ini di kitab ini ceritanya, saya ceritakan dulu, udah nanti bacanya belakangan. Ibrahim, kata Allah, ambil 4 burung. 4 burung itu sembelih. Apa sembelih? Kepalanya yang 4 itu biarkan. Taruh di sampingmu. Semua burung 4 itu hancurkan, cacah-cacahan, adukkan. Jadi 4 burung itu
sembelih, kepalanya dibiarkan utuh, burungnya dihancurkan, diaduk-aduk sak bulune sak apa. Setelah itu kata Allah, udah taruh itu daging-dagingnya yang hancur itu tadi di 4 penjuru, taruh selatan, utara, wes campuran, wes taruh aja sana. Habis itu selesai, kamu kembali ke tempatmu, kepalanya tadi taruh di depanmu, panggilan burung tadi itu, apa kata Al-Quran? Sumad uhunna ya'tinaka sa'ya. Apa? Sa'ya. Ayo teliti benernya Al-Quran. Kau panggil itu burung yang berserakan itu kata Allah, akan datang sa'yan, jalan cepat. Kalau burung mestinya akan terbang, iya kan? Kalau burung mestinya apa? Tapi Al-Quran kala itu nyebut sa'yan, lari cepat. Apa sebab? Kan belum hidup, kepalanya kan dipegang Nabi Ibrahim. Iya kan? Umpama Al-Quran itu ngomong datang terbang, salah Al-Quran, bohong. Bagaimana terbang? Kepalanya di datang, dipanggil, jalan yang sana, akhirnya ngumpul lagi jadi satu, utuh jadi burung. Itu diteliti sama orang-orang orientalis. Umpama Al-Quran itu ngomongnya datang terbang, bohong Al-Quran. Maha benar Allah. Al-Quran nyebut ya'tinaka sa'ya, datang lari cepat. Nabi Ibrahim percaya Maha kuasa Allah menghidupkan dan mematikan. Nah, dijawab oleh Nabi Ibrahim, saya tanya ini ya Allah, lihat ma'inna qalbi, supaya hati saya apa? Yakin, mantap, tomaknina. Dah. Itu ayat ini begitu, bisa hidup-hidupkan orang mati. Lihat ma'inna qalbi. Qala fakhud, ini dawuh Allah, fakhud ngalapo arbatan papat minat toiri sangking manuk. Ada ambil burung sana 4. Nah, fasuruhunna, maka hancurkan, cacah-cacahan. Ya. 4 tadi ilaika maring sira, summa ja'al moko dadekno sira ala kulli jabalin ing atase saben-saben gunung, kemudian di sama masing-masing bukit, minhunna saking manuk mau juz'an sebagian, taruh di 4 bagian penjuru gunung. Summa da'uhunna, maka nuli nyeluk sira Nabi Ibrahim hunna ing 4 manuk mau, yaktinaka sa'yain, mau manuk 4 penjuru mau bakal teko, ndak terbang tapi apa? Sa'yan, lari cepat. Nah, udah. Apa terusannya, Pak? Wa'alam lan ngerti. Isa ya? Ya Allah, tidak diingatkan, Pak. Wa'alam lan ngerti ya sampean annallaha satuna Allah iku azizun dat kang maha menang. Menang artinya tidak akan ada yang ngalahkan Allah. Hakimun dat kang bijaksana. Masalul ladzina yunfikuna wallahu a'lam bishawab. Tidak ada yang tanya? Apa ada? Tidak ada ya? Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Maliku, ya Quddus, ya Salam. Ya Mu'minu, ya Muhaiminu. Ya Azizu, ya Jabbar.
يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا خليم يا عديم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا خفيض يا مقيت يا خسير يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيد يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا مقسي يا مبدئ يا معيد يا مقيم يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا ماخذ يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منعم يا منتقم يا عفو يا رب يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا معطي يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال، ونعوذ بك من شر حال أهل النار. العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. أحسن عباد أمورنا كلها وأجرنا من خزي الدنيا عذاب الآخرة. أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين برحمتك. اجعلنا مقيم الصلاة من ذريتنا ربنا وتقبل الدعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.